lagi dengan kelompok 3. Hari ini kita akan melakukan pengamatan terhadap gaya magnet. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1. Magnet sebagai pemeran utama, 2. Aluminium, 3. Seng, 4. Jarum jahit, 5. Benang jahit, 6. Kertas, dan yang terakhir adalah plastik. Kita akan mengamati apakah benda-benda tersebut yang kita sebutkan hari ini dapat tertarik oleh magnet atau tidak. Yang pertama kita coba pada jarum jahit. Nah, terlihat bahwa jarum jahit dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua adalah aluminium. Aluminium ternyata tidak dapat tertarik oleh magnet. Yang ketiga adalah kertas. Kita coba pada kertas. Kertas tidak bisa tertarik oleh magnet. Yang keempat kita coba pada seng. Seng ternyata dapat tertarik oleh magnet. Selanjutnya kita coba pada benang jahit. Nah, benang jahitnya tidak bisa menempel, berarti benang jahit ini tidak dapat tertarik oleh magnet. Yang terakhir adalah plastik. Kita coba, ternyata plastik ini tidak mau menempel pada magnet, jadi kita simpulkan bahwa benda plastik ini tidak dapat tertarik oleh magnet. Setelah kita melakukan percobaan pada gaya magnet, kita dapat menggolongkan pada benda yang dapat tertarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu namanya magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah non magnetis. Benda yang termasuk magnetik adalah jarum jahit, seng, sudah itu saja. Sedangkan benda yang non magnetik di situ ada aluminium, kertas, benang jahit, dan plastik. Sekian percobaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan terhadap gaya gesek. Melakukan pengamatan pada gaya gesek yang kita perlukan adalah balok kayu dan teraca pegas. Kita akan amati berapa energi yang dibutuhkan untuk menarik balok ini. Sebelum bergerak kita ukur berapa gayanya. Di sini sebelum bergerak gayanya masih 0. Kemudian kita tarik sampai bergerak. Nah, setelah kita tarik sampai bergerak, ternyata benda ini memerlukan gaya sekitar 0,4 Newton. Dan setelah bergerak kembali lagi ke 0 Newton. Selanjutnya kita akan coba pada permukaan yang lebih kasar. Tadi permukaannya lebih licin sehingga gaya geseknya lebih kecil juga. Semulanya sebelum balok ini bergerak masih menunjukkan 0 Newton. Kemudian kita tarik, kita tahan, kita tarik, kita lihat sampai bergerak butuh berapa gayanya. Ternyata gaya geseknya, gayanya yang dibutuhkan adalah 1,8 Newton. Kamu foto tadi? Foto lain. Setelah kita melakukan pengamatan terhadap gaya gesek, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang dibutuhkan adalah semakin besar untuk menarik benda tersebut.
Sekian percobaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada gaya pegas. Yang kita perlukan adalah statif, tutas karet, dan beban 20 gram. Yang pertama kita ikatkan beban pada seutas karet. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah lagi. Ya, gerakan karet itu setelah ke bawah dia kembali ke atas lagi. Jadi karet mempunyai elastisitas, atau elastisitas itu adalah sebuah ciri terhadap gaya pegas. Jadi kembali ke bentuk atau posisi semula. Nah, oke. Setelah kita melakukan pengamatan pada gaya pegas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada gaya pegas, karet yang ditarik ke bawah, karetnya ikut memanjang. Kemudian ketika kita lepaskan, karet itu akan kembali ke posisi semula atau ke panjang semula. Hal itu membuktikan bahwa karet ini mempunyai suatu elastisitas. Elastisitas itu adalah suatu ciri gaya pegas, yaitu sifat kembali ke bentuk atau posisi semula. Sekian percobaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3, kami akan melakukan percobaan pada gaya berat. Yang kita butuhkan, alat dan bahan yang kita butuhkan dalam percobaan gaya berat adalah yang satu penggaris, kedua statif, ketiga karet gelang, dan berbagai macam beban mulai dari 20 gram, 40 gram, 60 gram, 70 gram, dan 150 gram. Langkah pertama kita ukur panjang tali karet. Pertama kita ukur panjang karet mula-mula, yaitu 12 cm. Panjang mula-mula karet adalah 12 cm. Kita coba pada beban, kita ikatkan pada beban 20 gram. Kita amati tidak begitu ada perubahan, mungkin tertariknya itu 0,1 cm ya, jadi 12,1 cm. Kita amati bahwa perubahannya tidak begitu signifikan, mungkin sangat tidak bisa tidak terlalu teramati, mungkin perubahannya sekitar 1 mili saja, 12,1 cm. Lalu kita ganti pada beban lainnya, yaitu 60 gram. Ini 60 gram. Kita lolos. Sama 12. Kita coba beban. Kita ukur, bentar. Kita ukur di beban 60 gram, panjangnya berubah menjadi 14,8 atau sekitar 15 cm.
kita lepaskan untuk beban yang ketiga, yaitu 40 gram. Ini pas aku di. Oke, untuk beban 40 gram kita ukur berubah menjadi berapa panjang karetnya. Ya, panjang karet kira-kira 13,6 cm untuk beban 40 gram. Selanjutnya kita akan mengikut panjang karet pada beban 70 gram. Keempat 70 gram itu gila. Kita ukur panjang karet yang ditimbulkan oleh beban 70 gram. Menunjukkan pada beban 70 gram menunjukkan panjang karet 17 cm. 70 gram 17 cm. Kita ubah pada beban yang terakhir, yaitu 150 gram. Kita ukur berapa panjang karet yang ditimbulkan oleh beban 150 gram. Setelah kita ukur panjang karet pada beban 150 gram adalah 38 cm. Kesimpulan pada percobaan gaya beban kali ini adalah gaya beban itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Hal tersebut terjadi teramati ketika karet diberi beban, semakin banyak beban yang ditarik oleh karet, maka semakin besar juga gaya gravitasi bumi. Jadi ditunjukkan oleh panjang karet yang memanjang, semakin panjang. Jadi pada benda yang punya massa lebih ringan, karet tidak begitu tertarik, tidak begitu teramati perubahan panjangnya. Dan ketika kita sampai di beban 150 gram, perubahan panjang karet itu sangat signifikan dibanding dengan panjang tali karet semula. Terima kasih. Sekian percobaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan melakukan percobaan tentang perpaduan dua gaya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah dua neraca pegas, kebetulan ini mempunyai skala yang berbeda, dan beban. Atau beban ini dan bebannya roda. Langkah yang kita pertama kali lakukan adalah menghubungkan kedua neraca ini pada benda. Lalu kita angkat selama 5 kali, kita amati berapa gaya yang ditimbulkannya.
sebelah pada neraca sebelah kiri teramati 2,2 Newton. Pada neraca sebelah kanan teramati 2,2 Newton juga. Lalu Untuk yang kedua kita angkat dengan posisi yang berbeda. Kita amati yang ditimbulkan adalah 1,5 dan 1,5 Newton dan 1,5 Newton dan 1,2 Newton. Untuk hasil ketiga kita amati gaya yang dihasilkan adalah 2,5 dan 2,3 Newton. Yang keempat yang keempat 4,6 Newton dan 4,6 Newton. Yang kelima lihat. Yang kelima maaf 2,7 Newton dan 2,7 Newton dan 2,2 Newton. Sekian pengamatan kita kali ini terhadap perpaduan dua gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.